Di masa pandemi orang tuanya banyak yang di PHK, sekolah dituntut untuk daring, dan harus butuh kuota. Betul. Penyaluran kuotanya rata nggak? Sebulan yang lalu itu ada orang tua datang ke sekolah protes. Pak, anak kami kok sekolah di sini suruh beli handphone. Mall buka, kantor buka, gitu ya. Kemudian pilkada lanjut, sekolah ditutup. Pendapat lo gimana? Oke teman-teman, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kita kedatangan narasumber yang menurut gua ini salah satu sosok yang butuh dikembangkan di Jawilan. Dan tidak di Jawilan aja sebetulnya. Ini ada sosok yang muda mengabdi, berkarya, bukan mencalonan. Bang Alijo, selamat datang. Siap. Halo, selamat datang di Geraha Kreatif. Selamat sambil ngopi, Bang. Siap. Bang, gimana kabar? Siap. Kabar lu gimana? Alhamdulillah baik. Gimana? Kesibukannya apa di sana? Biasa. Lagi sibuk apa gitu maksudnya? Lagi berbuat apa gitu? Di masa pandemi ini kan Sebenarnya nggak sibuk sih, gua santai aja gitu. Santai aja. Ya paling di kantor gitu. Di kantor, dari rumah kantor aja. kantornya di mana sih, Bang? Kantor di Jawilan. Jawilan. Di sebelah mana? Di Jawilan, Kampung Haurdapung, Desa Pagentungan, Kecamatan Jawilan. Di situ ada Yayasan LPP Mitra Persada. Siap. Itu terkenal banget Mitra Persada itu. Gua tuh kenalnya SMA Mitra Persada ya? Iya. SMA Mitra Persada, dan kebetulan kepala sekolahnya teman gua, Bang. Wah itu. Teman sekolah ya? Sekolah, itu teman sekolah gua, teman SMP ya. SMP. Dan ternyata gua ketemu foundernya. Bukan founder ini mah. Ketemu foundernya, jadi gua harus ngulik banyak ini. Kesibukannya di sana ngapain? Ya itu paling di apa namanya di sekolah gitu. SD, SMP, SMA gitu nggak? Kita punya SMP, punya TK, sama SMA. SMA kebetulan baru launching tahun ini nih. Gitu. 2019. 2020. 2020 ya. Iya. Pas launching kena pandemi. Kenapa ini? Wah, itu luar biasa. Aduh, lu harus cerita, Bang. Lu cerita. Siap. Sekolah berarti dari tahun 2000 ngebangun sekolah ya? 2008. Ngebangun sekolah 2008. 2008 Ya. sampai hari ini. Sampai. Ya kan di masa pandemi 2020 nih. Wah, iya. Boleh cerita nggak perbedaannya antara 2008 sampai 2019, 2020 itu gimana? Boleh diceritain. Gua cerita di 2008 tuh sangat lumayan menguras tenaga sama pikiran ya. Umur gua waktu itu masih 20 lebih lah. Nah itu nekat karena mungkin gua orang kampung, gua orang yang tadi ya, bukan dari anak siapa gitu. Nah muncul ide untuk buat sekolah gratis itu. Ya sepengalaman gua dulu kan mau sekolah tuh susah, jauh dan lain sebagainya. Makanya gua sama keluarga, bagaimana kita buat sekolah gratis gitu loh. Dengan ya bisa anak itu tanpa putus sekolah dari SD langsung bisa ke SMP. Waktu itu kita pure baru mikir SMP aja lah gitu. Nah buka SMP. Kita alhamdulillah dipercaya sama masyarakat itu kurang lebih ada 47 siswa. Waktu itu 2008. Wow itu udah ini banget karena memang sangat susah ya waktu itu. Membangun kepercayaan masyarakat, mengawalinya itu susah. Alhamdulillah sekarang 2020 itu siswanya kurang lebih sudah 400. Oh ya? Ya, siswa SMP. Gitu. Nah, di perjalanan itu saya melihat ada kemudian kebutuhan yang lebih sekarang. Sudah agak mulai apa ya? Stepnya mungkin sudah mulai meningkat kebutuhan pendidikannya di Jawilan khususnya. Itu makanya kita buka apa sih namanya TK. Nah, buka TK. Nanya orang, Pak, kenapa sih nggak buka PAUD? Gitu.
Saya pikir belajar itu kan bukan notabene bagaimana kemudian harus belajar yang kita melulu belajar gitu. Bagaimana kita buat anak-anak bisa bermain tapi bisa mendapatkan ilmu. TK itu kan singkatannya taman kanak-kanak. Ya buat aja gitu. Seperti mereka tempat bermain mereka tapi mereka bisa bisa teredukasi di sana gitu. Untuk menyiapkan bagaimana nanti dia masuk SD gitu. Nah 2017 kita buka TK. 2017. Alhamdulillah Cukup panjang ya dari 28 sampai 17 ya. lumayan. Sebetulnya memang masyarakat menginginkan dari 2012 itu pengen dibuka ada TK, ada SMA. Karena TK di sana nggak ada. Ada beberapa SMA, TK di sana gitu. Nah, karena kita pikir kita belum siap nih. Belum siap karena saya pikir kalau kita buat lembaga pendidikan formal khususnya itu kita harus siap bagaimana kemudian kita bersaing dari sisi akademik maupun non akademik kan gitu ya. Kemudian dari fasilitas dan lain-lain, guru gitu kan, sumber daya manusia. Karena kalau kita misalnya hanya siap secara verbal, tidak siap di lapangan, ya buat apa kan gitu. Kita bukan mengedukasi namanya gitu kan. Kita memberikan edukasi pembodohan tapi ya kan. Makanya kita tunda dari 2008 sampai 2017. Dan kita sampai waktu itu dibatasi siswanya, Bang. Oh, karena membludak. Karena membludak. Di 2017 itu kita batasi hanya 30 siswa TK angkatan pertama. Nah, gitu. Alhamdulillah 2017 buat awal 2018 itu izin operasionalnya sudah turun. Gitu. Ya. Gue harus mengulik. Lu siapa sih? Mau bisa-bisanya bikin lembaga pendidikan di Jawilan. Orang tua lu siapa? Berani-beraninya gitu. Karena begini. Iya. Kenapa harus ditanyakan itu? Jadi akhirnya harus memberikan berarti semua kesempatan itu bisa didapatkan oleh orang lain juga dong. Lu bisa cerita nggak? Lu latar belakangnya gimana sih kok bisa? Ya sebetulnya mungkin lebih ininya karena nekat aja sih Bang. Nekat bagaimana kemudian gue berpikir bahwa gue pengen manfaat gitu di situ. Bisa nggak sih gue manfaat buat masyarakat Pakintungan khususnya gitu. Yang dulu gue mau sekolah tuh harus jalan kaki dari Kampung Tipar sampai Harendong, kurang lebih jaraknya 3,5 kilo gitu kan. Ya jadi waktu itu karena gue jalan kaki gitu kan, berat banget gitu ya. Nah gue berpikir setelah gue lulus itu, kenapa enggak sih gue buat lembaga di situ untuk masyarakat ya kan, yang secara jarak mereka bisa gampang menempuh gitu kan. Secara finansial misalnya uang mereka juga mampu untuk ikut gitu. Kenapa tidak? Gue pikir nggak hanya orang kaya yang bisa sekolah secara formal gitu. Orang-orang tidak mampu secara ekonomi itu juga harus sekolah gitu loh. Apalagi kita ditunjang dengan bantuan pemerintah yang namanya BOS itu gitu, pemerintah. Makanya kenapa tidak gitu kita buat sekolah yang gratis, pure tanpa ada bayaran apapun gitu loh. Gitu. Nah, gua sendiri ya itu orang Tipar, asli orang Tipar, orang tua orang Tipar. Asli orang sana ya. Berarti orang tua lu pejabat dong, Bang. Orang tua gua itu petani. Petani itu jangan ini ya. Petani kadang orang berarti banyak sawahnya. Enggak. Enggak. Waktu itu ya orang tua setahu gua gitu ya. Orang tua gua itu petani. Ibu gua jual nasi uduk sama gorengan ya gitu. Ya, jadi gue dulu waktu sekolah di SMP, kan sekolahnya sore, paginya tuh gue dagang ke SD, dagang gorengan gitu. Ya, setelah itu, ya sampai gue dewasa. Ya. Berarti sebetulnya yang ngebentuk lu itu hari ini adalah kehidupan lu ya? Kurang lebih mungkin ya, masa kecil gue ya kurang lebih begitu. Kita akan dididik untuk bagaimana ya untuk bisa hidup, survive gitu ya.
Karena kayaknya udah ada bakat-bakat dari kecil udah mau ikut dagang. Ya dari kecil, karena kan emak gue memang dagang kan. Emak gue dagang, bapak gue ke sawah gitu kan, bertani lah gitu. Tapi bertani bukan milik dia, milik orang. Dari orang. Ya. Jadi garap sawah orang. Jadi berarti anak petani juga dong ya. Ya latar belakangnya emang anak petani. Menarik menurut gue, karena hari ini SMA-nya juga menurut gue sangat terkenal di Jamilan. SMP, SMA-nya bagus. Nah, berikutnya saya mau tanya. Dana BOS dari SMP ya, menurut pengalaman Bang Alijo nih di sana, bisa nutup nggak operasional sekolah? Jadi gue harus buka-bukaan. Buka. Di sini harus buka-bukaan. Gua enak nih. Karena Oke. ini adalah media yang kita buat untuk ngobrol. Siap. Gak ada politik ya. Ya, tidak ada politik di sini. Iya. Dana BOS itu menurut gua untuk operasional pure sekolah swasta yang memang dia pengelolaannya digratiskan tidak cukup. Sedangkan untuk dana BOS itu sudah ada peruntukannya. Dari 100% dana BOS itu berapa persennya harus kemana, itu sudah ada. Oh, jadi misalkan dana BOS sekian persen, untuk 20% buat buku misalkan. Iya. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau menurut gua ya gitu, sementara belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Kayak bayar gaji honorer. Gaji honorer dari situ juga nggak? Iya dong. Kita dari mana? Gaji honorer kalau misalnya katakanlah kita kalkulasi ya. Misalnya ada dalam satu sekolah 20 guru. Kita pangkaslah 15 guru misalnya. Kalau di gua kan ada 23 guru tuh. 15 guru. Misalnya. Satu guru minimal menurut lo nih layaknya digaji berapa? Kalau dari kehidupan, 2020 nih. ya kehidupan hari ini untuk makan kemarin itu kita kumpulin data untuk makan 1 bulan itu minimal makan doang 3 juta. 3 juta. Oke. Itu tidak termasuk jajan ya. Jajan. Iya. Tapi belum termasuk jajan, belum termasuk anaknya minta jajan mainan dan lain-lain. 3 juta untuk 3 juta. pakan. Itu Sehari itu 50.000 di Kabupaten Serang. di Desa Jawilan, desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan lah ya. Oke. Ya gitulah, kurang lebih kan begitu. Kebutuhan itu kan mungkin sama antara si A dengan si B. Mirisnya, ini maaf, Realisasinya gimana akhirnya? realisasinya di Mitra Persada tuh mau diangkat 3 juta, kalau kita kalkulasi dengan pendapatan kita di BOS, itu masih jauh panggang di atas api. Gitu loh, gitu Bang. Maka mau tidak mau kita harus bagaimana cara menutupi kebutuhan, karena kebutuhan tadi kata abang kan ya Kebutuhan kira-kira segitu. Iya. gitu. Walaupun di lapangan ya ada yang kebutuhan tuh ini ya gitu. Tergantung beda-beda. Iya. Tapi ya dipukul 1 hari 50.000 sekitar 3 jutaan. Iya. Dan kita nggak bicara UMR. Betul. UMR di Banten tinggi banget, men. Iya, betul. Nggak bisa bayar pasti. Gua ada katakanlah 20 orang. Gua kan ada 23 guru nih. Termasuk gua misalnya kan di sana. Oke lah, gua nggak usah dihitung, misalnya 15 guru aja. Dengan bosnya misalnya katakanlah gua punya 390 siswa misalnya kan gitu. Bos sekarang sekian, tinggal dikalikan aja. Kalau misalnya memang kita mau menggaji sesuai kebutuhan aja dulu guru, misalnya kan gitu ya. Itu kayaknya tidak tertutup. Tidak tertutup jauh. Nah, maka ya mau tidak mau kami pengelola sekolah di khususnya yayasan itu yang memutar otak bagaimana kemudian kita mengelola sekolah dengan guru itu supaya merasa bahwa ya dia tidak rendah gitu gajinya, tapi cukup gitu loh. Walaupun memang sangat sulit ada di posisi itu untuk di 2020 nih men ya kan. Wah lu tau lah kalau kita ngomong ini kadang miris. Gua kemarin dulu masih gua main Instagram, Facebook, gua
update status gitu tentang mengangkat tentang guru honor. Ya. Gitu loh. Betapa miris, maaf ya, Bang. Rata-rata guru honor lulusan sarjana loh, Bang. Iya. Sarjana kan. Sarjana pendidikan. Entah itu mau honornya di gua di Mitra Persada misalnya kan gitu. Entah itu di negeri misalnya. Nah, kalau gua kan lebih matching nih, luar negeri kan. Iya. Karena tuh pakai paspor kan. Di Mitra Persada kebetulan luar negeri nih. Tapi kebutuhan hidup tadi udah diceritain kan gitu. Dengan ijazah S1, lu tahu dong basic salary harusnya minimal berapa. Kita dibanding dengan maaf teman-teman yang bekerja di luar sana yang misalnya sudah ada UMR. Oh ya, udah ada UMR-nya. Itu kadang-kadang kita berat loh menyeimbangkannya gitu. Gitu Bang. Jadi kalau kita untuk hitungan rasio dari bos itu kayaknya semua sekolah akan sedikit Berteriak sama. ya berteriak sama. Terus gimana lo ngehidupin guru-guru itu? Bukan gua yang hidup. Ya, maksudnya strateginya Ya. apa? Kiatnya untuk biar mereka tetap memiliki bahwa ini adalah murid yang harus sampai hari ini diajar gitu. Gimana? Bisa cerita? Kalau gua sih berkeyakinan bahwa uang adalah uang bukan segalanya. Walaupun segalanya tanpa uang agak ribet, kepleset-pleset gitu kan. Gue setuju itu. Tapi gue meyakini ada sisi di mana ketika kita sudah dekat, sudah seperti keluarga, terkadang uang menjadi nomor sekian. Ketika mereka sudah nyaman, teman-teman guru sudah nyaman, gitu kan. Maka yang paling terpenting adalah gue bagaimana bisa menjadikan sebuah kekeluargaan. Lingkungan itu menjadi lingkungan keluarga. Kalau tidak begitu, ya tadi Bang, kita buka-bukaan, ya malu rasanya kan gitu. Dan gue selalu sampaikan ke teman-teman guru, maaf, kalau kata kasarnya mah ya, walaupun di dunia pendidikan nggak bisa lu gue gitu ya. Maaf, gue bilang, kalau lu pulang ngajar lalu kemudian lu tidur di rumah, hari ini lu bisa makan belum tentu besok. Gitu loh, kalau kata gue gitu. Jadi guru itu gue bilang, waktu untuk kita bisa mencari kesibukan lain sangat panjang. Iya. Tapi kan guru sekarang sore pulangnya. Iya gitu, walaupun, nah itu harus pinter gitu. Kita bagaimana kemudian memanage waktu kita. Kalau kata Sundanya mah rumasa lah gitu. Kita dengan waktu yang seperti itu, tapi dengan penghasilan kita yang seperti ini, misalkan gitu yuk. Kita harus sadar bahwa kita masih punya kewajiban lain untuk menutupi kebutuhan kita gitu loh. Jadi kalau lu jadi guru, hanya jadi guru pulang ngajar lalu tidur, sampai kapanpun lu akan begitu, gak bakal berubah. Padahal secara knowledge, pengetahuan, sertifikat, lu mumpuni. Lebih banyak. Kan gitu ya Bang? Dibanding misalnya orang yang lulus SMA lalu kemudian bekerja. Secara pengalaman belajar kan lebih panjang orang-orang yang jadi guru. Bahkan waktu juga bisa lebih ini. Makanya gue sampaikan, gue pernah dulu di posisi di mana gue masih jadi guru honor di tempat orang gitu loh. Yang ketika pulang ngajar, ya udah gue pulang aja di rumah gitu kan. Tapi ternyata kalau gue pikirin kayak begitu, lah kapan gue bisa lebih gitu kan. Nah, makanya gue sampaikan ke guru-guru, lu harus jadiin waktu lu adalah emas. Pulang ngajar ya kalau bisa, apalagi zaman sekarang kita bisa usaha bisa lewat mana saja. Kita di rumah saja bisa pakai misalnya media sosial dan lain sebagainya gitu kan. Kita gunain itu gitu. Kenapa tidak gitu. Bahkan gua kemarin ke Jakarta ada orang anak SMA aja bisa jadi foundernya misalnya salah satu apa gitu kan, channel YouTube atau apa gitu kan. Sedep kan gitu kan. Kenapa kita enggak gitu loh. Gue bilang gitu. Dan alhamdulillah gitu teman-teman guru pada betah gitu. Ya, karena jadi lingkungannya keluarga yang dibangunnya. Karena 23 yang lu manage itu berarti TU, guru dan lain-lain. Itu SMP-nya saja Bang. Tuh kan? Itu SMP-nya saja. TK ada 5. Terus sama SMA ada 12. Tuh banyak. Nah, berikutnya di masa pandemi,
pemerintah itu sekarang sedang menggulirkan bagi-bagi kuota untuk pengajar dan pelajar. Siap. Gimana di sana? Kita juga dapat ya, ada beberapa lah guru yang dapat, lalu Kok ada beberapa, nggak semua? Enggak semua. Kenapa? Kok bisa begitu? saya nggak tahu mungkin dari providernya ada provider mana yang dipilah. Oh. Saya nggak tahu tuh dari mana. Provider plat merah kali. Iya, maksudnya Telkomsel kan plat merah gitu kan. Mungkin ya mengaruh dari sana, tapi kemarin ada beberapa guru yang sudah dapat, lalu kemudian siswa juga ada beberapa persen yang sudah dapat. Kendalanya adalah di kami tidak semua siswa punya HP, punya gadget. Oh. Lu gimana dong belajar online-nya? Nah itu. Ini kan masih pandemi ya, semua dilibur, maksudnya semua kantor berusaha dibatasi, perkumpulan juga berusaha harus dihindari, sekolah harus online. Iya. Kalau mereka nggak punya handphone gimana? Nah itu, sebetulnya menurut gua ya ini bukan pukulan khusus buat orang pendidikan ya. Justru menurut gua ini cambuk bagi kami guru. Cambuk bagi kami guru itu bagaimana mengajar dengan smart di era 4.0 ini. Kalau dulu maaf masih ada guru bang nih, gue lucu aja nih ya di Jawilan. Masih ada guru ketika gue bilang coba sih kita ngajar menggunakan fasilitas IT, menggunakan laptop, Infocus dan lain sebagainya kan gitu. Dulu masih ada alasan guru, udah pak enakan ngajar dengan konvensional. Karena masih bisa ketemu. Kalau dulu kan, tapi kalau sekarang guru dipaksa. Nggak ada guru yang mau konvensional. Guru dipaksa untuk bagaimana dia mengajar, ya kan? Tanpa bertemu siswa, tapi dia bisa mengajar. Itu menurut gua tantangan. Jadi harus cambuk bagi guru. Itu positifnya ya. Jadi guru sekarang sudah mulai melek dengan teknologi. Mau nggak mau dia yang biasanya buka laptop mungkin seminggu sekali untuk laporan gitu kan. Sekarang setiap hari nyiapin modul, ya kan? Nyiapin pembelajaran secara daring misalnya. Ditambah di Mitra Persada yang secara letak geografis kita Jawilan ini dekat sama Jakarta ya bang. Ya 1,5 jam setelah ada tol baru. Terus. Tapi itu luar biasa tantangannya. Kita tuh kampung yang, kampung banget. Kadang di kampung tuh nggak semua provider nggak ada sinyal. Gimana coba? Ya kan? Kayak di rumah gua nih, di rumah emak. Kalau gua di kantor, oke deh, sinyal kan kita ada wifi, internet gitu kan di kantor. Kalau gue pulang ke rumah emak, udah nggak bisa. Kadang ya los aja gitu. Semua provider. Jadi kadang, ini lucu banget ya. Hidup di Indonesia ini zaman 2020 karena masih begini. Nah, tantangannya itu yaitu jadi orang mungkin di Jakarta, kata abang tadi di Jakarta makan enak ya. Ya, internet murah, sinyal bagus. Fasilitas juga. Fasilitas lengkap. Di kita tantangannya tadi di Mitra Persada misalnya ada 400 siswa yang punya handphone misalnya 150. Nah, yang di handphonenya punya kuota misalnya 100 orang. Dari 100 orang itu yang punya sinyal misalnya, yang di rumahnya ada sinyal misalnya 70 orang. Bagaimana tuh tantangannya? Wah, gak puyeng kan ya? Maka dari kemarin pas awal pandemi, saya termasuk mungkin sekolah pertama nekat lah gitu. Nekat bang. Jadi saya kumpulin sama teman-teman guru. Saya bilang teman-teman yuk kita cari solusi. Kalau kita misalnya kita begini aja, mau kapan nih gitu, sampai kapan gitu kita nunggu. Walaupun memang tadi tantangannya ya kita betul-betul harus ya luar biasa lah gitu ya. Jadi orang mungkin yang cukup di rumah buka laptop lalu kemudian Zoom meeting misalnya atau apapun itu dengan aplikasi yang sekarang sudah canggih gitu kan. Tapi kita berbeda. Sekian persen kita lakukan daring. Sekian persen kita home visit, Bang. Nah, sekian persen lagi ada yang datang ke sekolah secara mandiri, dia ya ikut numpang wifi di sekolah untuk bisa belajar. Mau nggak mau itu semua kita harus akomodir. Mau nggak mau dong bang. Karena tadi sekian persennya nggak punya handphone, nggak punya kuota. Nah itu yang terjadi. Ada misalnya sampai ada lucu loh bang.
Sebulan yang lalu itu ada orang tua datang ke sekolah protes. Iya. Pak, anak kami kok sekolah di sini suruh beli handphone. Saya ketawa. Enggak, Ibu. Kita bukan nyuruh beli handphone gitu, karena kita juga nggak punya uang untuk beliin dia handphone gitu kan. Saya bilang kalau ibu nggak punya, monggo datang ke sekolah, tanyakan sama gurunya. Yang penting jangan berkerumun gitu loh. Karena di sekolah kita ada yang standby, yang piket guru gitu. Syukur-syukur kalau misalnya dalam keluarga ibu ada 1 handphone atau 2 handphone bisa dipinjam dulu gitu. Jadi kemarin miskomunikasi demo. Jadi dipaido orang tua dong kalau gitu. Maksudnya Iya, iya. banyak orang tua komplain akhirnya. Ada beberapa bulan yang lalu lah, ada beberapa datang ke sekolah komplain. Jadi bilang anaknya nangis aja pengen beli handphone tapi kan nggak beli. Jadi kita dilema juga ya. Iya. Di sisi lain di masa pandemi orang tuanya banyak yang di PHK, sekolah dituntut untuk daring, dan harus butuh kuota. Betul. Penyaluran kuotanya rata nggak? Belum rata. Ke pelajar. Ke pelajar sama. Kan mereka terdaftar di data. Iya, tapi kan kata gua Dikti ya. Dapodik. Dapodik. Kan mereka terdaftar di Dapodik. Kan gua bilang itu ada siswa yang nggak punya sama sekali. Ada yang beda provider belum dapet. Oh jadi kalau beda provider mereka kan? Bukan apa nggak dikasih nomornya saja? Nah, Dikasih nomornya gitu? iya, Enggak. Belum ya. Ada yang sudah misalnya kayak. Tapi akhirnya solusinya gimana dong kalau gitu? Tetap kita masih lakukan tadi tahapannya. Kita ada home visit. Kita tetap ada home visit. Jadi gua selaku pengelola nih agak berat juga kan. Guru datang ke sekolah, guru juga harus datang ke rumah. Kalau dulu home visit itu ketika ada misalnya sesuatu hal yang janggal di siswa kita. Oh, misalnya siswanya nggak rajin datang ke sekolah. Oh, siswa ini misalnya bermasalah atau siswanya berprestasi nih gitu. Baru lakukan home visit. Kalau sekarang sesuai kebutuhan tadi, yang orang anaknya komunikasi nggak jalan sama sekali karena nggak ada Gak pernah ada absen, minimal nggak ada. dan sebagainya, baru gitu. Oh ditanyain. Tanyain dan belajar di rumah, Bang. Oh jadi sambil guru itu bawa materi, Belajar. Jadi guru udah kayak apa ya? Private ya. Oh iya private. private schooling ya. Kalau di Jakarta namanya ngantri makanan GoFood. Kalau di sini mungkin jadi Go Teacher. Harus buat aplikasi kayaknya. Go Teacher. Jadi panggilan guru ke rumah. Iya. Jadi kita ya mau nggak mau guru begitu ngajar. Dan gue langsung buat surat gitu ya ke orang tua. Misalnya ada beberapa dari 100 anak misalnya 30% anak tidak bisa mengikuti itu karena alasannya tidak punya handphone, kuota. atau bermasalah dengan itulah misalnya dengan kegiatan pembelajaran daring. Gue buatin surat untuk dia tanda tangani disanggupi untuk belajar di rumah. Jadi nanti guru datang ke rumah. Gue sampai kemarin tuh masih sering kayak buat video-video gitu ya, guru nyampe di kesana itu Bang, ada jalan yang masih susah dilalui kan. Itu guru sampai jalan kaki. Jadi motornya disimpan di mana gitu kan, masih jauh ke rumahnya jalan kaki. Jadi kita sempat buat video gitu untuk dokumen sekolah ya gitu. Dokumentasi perjuangan kalau gitu ya. Pas diceritain, Pak, karena kita setiap bulan ada evaluasi. Setiap diceritain evaluasi lumayan dinamika obrolan di guru-guru itu keren banget. Gue bilang ini namanya apa ya namanya? Dinamika kita menjadi pembelajar gitu kan. Dan harus ketika kita senang, gue pikir hal-hal semacam itu bisa kita lalui dan enjoy gitu. Gini, SDM guru kan nggak sama semua. Siap, betul. Ini dituntut harus online. Iya. Gimana pengalaman? Boleh diceritain nggak? Karena gini, di luar sana banyak. Kemarin sempat viral, bukan rektor, dokter yang ngajar gitu, banyak yang kesulitan nge-zoom, ngajarin murid-muridnya. Pengalaman di sana gimana? Cuman kita nggak viral aja ya. Iya, apalagi di kampung ya. SDM-nya kan beda-beda banget. Ya itu tadi, setahun lalu nih Bang, gua
setiap bulan gua memang budayakan setiap bulan itu ada briefing sama guru-guru, rapat kecil lah gitu, sama guru-guru untuk mempersiapkan pembelajaran di Mitra Persada. Gue budayakan itu dan alhamdulillah dari beberapa tahun yang lalu gue bilang, tolong semuanya melek tentang teknologi, tolong semua melek tentang teknologi. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Cuman memang ada beberapa guru yang memang senang dengan budaya ya zaman dulu gitu. Budaya zaman dulu. Padahal dulu kita pernah dapat bantuan ada yang namanya interaktif whiteboard. Lumayan canggih lah gitu ya. Kita buat ruangan, buat belajar khusus cukuplah untuk menampung satu kelas itu cukup. Itu bisa langsung kayak tinggal layar sentuh dan lain sebagainya. Smart class gitu ya? berarti, smart class dong. Ya. Udah keren kan? Tapi masih sunyi-sunyi aja tuh, penggunaannya nggak maksimal. Hanya ada beberapa guru, misalnya dari 10 guru sekian persennya sudah menguasai, sekian persennya masih banyak yang belum gitu menguasai tentang itu. Sebetulnya bukan tidak menguasai, Bang. Ada yang mau, ya kan, belajar. Mau belajar. Ada yang ya udahlah, gue ngajar dari rumah buat RPP, lalu kemudian besoknya ke kelas juga ya oke-oke aja gitu kan. Nah saat pandemi begini baru terasa tuh. Baru terasa. Kayak kemarin gue nyoba gitu kan. Bukan pengen viral gitu. Gue bilang, guru-guru yuk kita rapat Zoom meeting. Wah agak seliuran tuh. Gue panik kan teman-teman. Pak gimana nih kok nggak bisa gitu. Jadi lucu-lucu gitu kan. Dari situ pas gue rapatin, gue bilang ini baru kerasa teman-teman. Beberapa tahun yang lalu gue bilang, yuk kita melek IT. Mau nggak mau kita harus melek IT. Saat begini, kita udah nggak bisa lagi bilang nggak mau kan. Harus sudah running gitu. Nggak bisa kita alasan, lah nanti aja nggak bisa. Karena kita dituntut, dipaksa untuk belajar menggunakan IT gitu. Walaupun kayak gue juga belum like IT Bang gitu. Masih. Tapi kan berusaha belajar untuk menyesuaikan. Bagaimana kemudian kita ini. Sebetulnya kan kalau kita misalnya ya sering buka gitu kan aplikasi-aplikasi yang sekarang kayak. Karena medsos kan sekarang udah lumayan. Padahal gue bilang terbuka aja gue sama teman-teman, gak apa-apa misalnya yang lu nggak kuasai apa ya udah sekarang misalnya menggunakan WA juga why not gitu. Kenapa tidak? Yang penting pembelajaran itu tersalurkan dan maksimal gitu loh. Dan tidak ada kita membedakan kelas yang punya handphone misalnya yang punya gadget begini, kelas yang konvensional begini, nggak begitu kan gitu belajar itu. Karena setiap siswa harus diperlakukan sama. Dan kurikulum sudah kita ada garis besar lah, belang merah bagaimana kemudian capaian KKM yang sudah ditentukan, yang sudah itu harus tercapai semua. Dan tidak mesti misalnya dari 30 siswa minimal 15 tidak bisa, harus 30-nya tercapai semua kan gitu ya. Walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ya, dengan segala keterbatasan mau tidak mau oke. Berikutnya. Siap. Gue sambil ngopi ya, Pak? Sambil. Justru ini disiapkan buat diminum. Nah, ini gue mau tanya. Anak zaman sekarang, apalagi ini lagi musim pandemi, banyak banget isu yang masuk itu di Jawilan banyak yang nggak bisa baca. Siap. Di sana gimana? Itu SMP ya? SMP itu ya? Gue jujur. Harus jujur. Banyak yang nggak bisa baca. Gimana di sana? Kalau jujur-jujuran Bang, memang gue khawatir takutnya ada yang tersinggung ya, mohon maaf. Karena kami SMP. Otomatis SMP itu bukan sekolah di mana tempat mereka belajar calistung tadi. Karena kurikulumnya sudah berbeda. Kita sudah berbicara teori. Ya gitu. Jadi kita jangan kemudian misalnya mengarahkan isu, oh gue kan SMP gitu kan, bukan mengajari maca tulis ngitung gitu, bukan. Dan bukan misalnya menyalahkan yang mana, bukan nyari kambing hitam lah gitu. Tapi memang nyatanya termasuk di sekolah gua dari misalnya 100 orang gitu. Ya 3-5% itu ada beberapa yang belum bisa baca. Dan lu harus tahu itu sama sekali gak tahu huruf Bang. Sekarang kalau kita bisa mau nyalahin nih, misalnya gue nggak bisa diterima kalau begitu, nggak bisa begitu karena dia udah punya ijazah SD. Iya kan? Udah punya sertifikat, udah punya sertifikat gitu loh, dinyatakan lulus. Berarti dia sudah bisa dong calistung karena kurikulum
SD itu memang mengajarkan untuk baca, tulis, ngitung. Kan gitu ya? Tapi itu fakta memang. Fakta. Berarti dari 100 orang itu minimal 20 orang nggak bisa baca? 15, 10? Pak, 10 lah. 10 ya? 10, 5 lah, 5 sampai 10. Gimana cara ngajarinnya? Nah itu 2-3 tahun yang lalu lah. Kita sih sudah lakukan karena memang kita sudah paham itu ya. Memang tiap tahun juga ada aja lah beberapa siswa yang memang tiap tahun ada. Yang lebih parah kita tahun 2013 kalau tidak salah. Jadi kami buka kelas khusus, Bang. Kami buka kelas khusus. Misalnya nih, Bang. Dia kelas 7, kalau kelas SMP kan disebut kelas 7 kelas satunya ya. Nah, kelas 7 kita tes dulu semua calistungnya. Kira-kira dia bisa nggak ngikutin kurikulum yang ada? Kalau dirasa misalnya, oh ini belum bisa mengikuti kurikulum yang ada, mau tidak mau kita harus buat kelas khusus. Di 2013 itu banyak banget. Jadi dari 120 siswa, itu kurang lebih ada 25 siswa. Kurang lebih ada 20. Jadi satu kelas, Bang. Kita buka kelas khusus, mau nggak mau, saya briefing sama teman-teman guru, disiapkan. Jadi sampai sekarang kita udah ada tim. Ini tim ngajar, ini tim ngajari gitu loh. Mengajari baca, nulis, ngitung, calistung tadi. Jadi si anak itu mereka absen dulu ke kelas sistemnya. Mereka datang dulu ke kelas mereka masing-masing, absen lalu izin. Dia masuk ke kelas khusus. Iya. Jadi kita modulnya, bukunya, bahan-bahannya udah kayak anak TK. Jadi udah kayak anak TK. Iya gitu, abata gitu. Tapi begini, berarti kan setelah dia masuk di Mitra Persada, oke disiapkan. Katakanlah di tempat lain tidak disiapkan, otomatis dia mundur dari sekolah dong, putus sekolah dong. Pernah ada kejadian apa di sekolah? Gua sih belum lihat ya kejadian yang putus sekolah gara-gara. Karena kan sekolah kan gratis sekarang ya, putus sekolah gitu, kan tidak ada alasan lagi untuk. Ada beberapa sih, gue juga ngalamin, di Mitra Persada juga ngalamin. Mereka saking, maaf ya, kita kan punya standar. Khawatir, bukan kita memilah atau memilih misalnya ini, bukan. Kita sudah tingkat SMP tadi gue bilang kan. SDM-nya juga guru bukan disiapkan untuk bagaimana mengajar calistung tadi kan gitu ya. Bukan, karena memang kalau calistung itu harus ya mungkin backgroundnya PGSD atau PGTK gitu kan ya. Nah kami sudah memang penjurusan kan, kalau IPS ya harus guru IPS gitu kan jurusannya. Nah tapi karena memang kami di lapangan begitu, kita dipaksa untuk mau nggak mau belajar. Iya improvisasi untuk buat kelas khusus. Ada pernah gue juga kejadian yang anak kita mediasi dengan orang tua, kita sampaikan, Bu, anak ibu memang begini. Tapi orang tuanya tahu. Tahu, dulunya nggak tahu. Lucu tuh, dulunya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Nggak tahu. Kaget, masa iya, Pak? Oke, Bu, yuk kita sama-sama dengerin ini raportnya. Ini kita anaknya dibawa, suruh baca. Nggak bisa, Bang. Pas nggak bisa baca, ya kita sih guru kan tahu ya gitu. Udahlah. Kaget orang tuanya, jadi lumayan terpukul lah gitu, kok udah SMP kelas 7 waktu itu rasanya. Kami izin, Bu. Kami mohon izin untuk ditinggal kelas. Gitu loh. Karena kalau kita paksakan naik kelas, misalkan gitu ya, anak khawatir semakin jauh tertinggal. Karena mau nggak mau, bagaimana kemudian dia mau menelaah yang lain, yang lebih dalam, mau belajar yang lebih dalam. Sedangkan pintu utama buat baca aja nggak bisa gitu loh. Pintu utama memahami itu kan harus bisa baca dulu, bisa nulis dulu kan gitu, bisa berhitung dulu. Ini nggak bisa gitu. Nah, waktu itu baik, oke ya Pak. Menerima orang tua. Menerima. Anak itu tinggal kelas. Tinggal kelas. Kita targetin, Bu. Kita 3 bulan digeber, insya Allah dia bisa. 3 bulan berikutnya, alhamdulillah dia jadi lancar tuh bacanya. Tapi minder dong anaknya. Pertama minder. Pertama ada yang dia dia sengaja nggak datang ke sekolah, habis dipanggil tuh malu. Ada juga yang kayak begitu gitu. Tapi gue pernah nemuin itu yang dia trying so hard lah gitu. Dia mencoba untuk ini berubah selama 3 bulan, luar biasa. Dia bacanya oke, nulisnya oke, tulisannya oke, ngitungnya dia lebih cepat gitu.
Itu sampai dulu dia boro-boro ranking ya gitu ya. Sampai pas dia naik dari kelas 2 itu kan memang dia nunda setahun, naik ke kelas 2, dia udah masuk 15 besar. Oh, jadi memang butuh treatment khusus. Gitu. Walaupun memang kita ya kesulitan ya. Kesatu memang SDM kita kan Pasti. Karena kan nggak ada yang spesialis di sana kan ya. tapi bukan berarti itu apa namanya malpraktek ya. Iya, maksud itu buah dari improvisasi sih gue lihat. Iya nggak sih? Iya. Buah dari improvisasi. Yang berikutnya adalah pernah nggak menelusuri latar belakang keluarganya. Iya. Di rumah dia modelnya gimana, cara hidupnya. Gua sih memang sudah beberapa tahun ini gua ketika menerima siswa itu gua harus ada basic data dia. Full dari mulai dia background keluarga sampai ke dia anak keberapa, orang tuanya usaha apa, lingkungannya di mana, cara gaul dia gimana. Kita tahu. Dan apa namanya di setiap dokumen anak itu ada fakta integritas dari orang tua gitu. Gua udah ya 5 tahunan lah 5 tahun terakhir ya. Iya. karena gua pikir orang tua harus tahu, orang tua harus sadar bahwa kondisi anak ini begini. Karena apa, dia harus punya target dong. Misalnya gua sebagai orang tua, gua nyokolahin anaknya ke sini, tadinya bisa ini, lulus dari sini tuh harus berubah dong. Jadi dia harus punya apa sih namanya indikator capaian ya orang tua. Nah walaupun belum mengerti orang tua di kita, gue udah coba terapin. Nih bu, nih profil anak ibu begini. Target anak ibu lulus dari sini apa? Kan kebingungan anak. Iya ya mau apa ya? Kan sementara ini ya di kita di Jawilan lah. Orang nyekolahin anak SMP, ya udahlah yang penting mah punya ijazah lulus dan udah nanti lanjutin ke SMA atau SMK. Nggak berpikir dia lulus SMP itu apa nanti yang dia dapat di sekolah. Main aja kah gitu kan, nongkrong aja kah gitu. Kalau belajar misalnya maaf ada anak yang ya pinter matematik gitu kan, tapi kalah misalnya di bola. Tapi ada juga yang misalnya di kelas dia tertinggal, tapi di non akademik misalnya di pencak silat, di olahraga dan sebagainya dia hebat gitu kan. Nah itu yang perlu digali kan sama kita. Jadi momok berarti ya. Di Jawilan ini gue dilihat SMP negeri juga sepertinya sama deh modelnya. SMP, SD mungkin SD. Dari pemerintah tahu nggak seperti itu? Dengan kondisi itu tentang Anak yang udah SMP tapi nggak bisa sekolah, nggak bisa baca. kayaknya tahu mungkin paham lah, bukan tahu, paham tentang keadaan itu gitu. Dan memang kita harus akui bang, di Jawilan ini belum ada tempat di mana kayak untuk anak-anak yang harusnya mempunyai kebutuhan khusus ya kan? SLB misalnya di Kabupaten Serang, khususnya di Jawilan dah, kita belum ada tempat untuk mengakomodir itu semua kan gitu ya bang. Gue juga pernah menerima siswa yang maaf harusnya dia sekolahnya di bukan sekolah biasa gitu ya, harus di SLB. Ya mau nggak mau bang, kita tampung gitu loh. Daripada dia kemudian tidak sama sekali sekolah, ya mau nggak mau kita harus tampung itu. Dan ada memang di luar itu yang tadi gue ceritain ada juga gitu di lapangan. Tapi memang banyak juga yang ada kebutuhan khusus. Tapi kita tetap terima. Ya, akhirnya harus improvisasi. Iya. Karena di Geraha Kreatif juga ada beberapa orang yang suruh ngetik nggak bisa, pasti ditelusuri dia nggak bisa baca. Iya gitu bang. Di sekolah pasti banyak orang yang ngerasa tinggal kelas yang nggak sebagus motivasinya kayak tadi yang diceritakan ya, putus sekolah kan. Betul. Banyak ya. Di tempat di SD negeri di sana gimana? Kalau SD gue kurang paham ya. Kalau SD gue Isu lingkungan lah, isu lingkungan. kan isu lingkungan pasti gue pernah juga dapet ya, yang ketika tinggal kelas ya tetap dia kebanyakan berhenti. Iya karena Salahnya menurut Karena malu itu kan. salahnya menurut gue bukan masalah karena malu bang, gue nggak setuju. Secara psikologi maaf ya gitu, kurang ada pendekatan persuasif dari guru, baik ke orang tua atau ke siswanya.
maaf ya, kalau malu, semua orang pasti punya malu. Ya. Misalnya kita tinggal kelas gitu. Tapi kalau jauh-jauh hari kita sudah ada warning, ya kan, oh si A ini kayaknya kita harus tinggal kelas. Beberapa bulan sebelum kita ada bagi raport atau ada ujian misalnya, kita sudah mulai sampaikan ke orang tua, ke anak. Kita melakukan pendekatan khusus, anak dipanggil ngobrol santai. Jadi biar dia paham, gitu loh. Kalau gua, maaf ya, di Mitra Persada, gua belum ngalamin di mana anak gua biarkan tinggal kelas lalu kemudian berhenti atau pindah sekalipun, nggak ada bang. Berarti tadi jadi momok dong ya? Ya itu tadi, apa sih namanya, ada beberapa menurut gue cara ya, cara bagaimana kemudian guru ada melakukan pendekatan persuasif. Seharusnya memang layaknya di setiap sekolah, bang, maaf ya bang, harusnya ada guru namanya guru BK, guru bimbingan dan konseling. Nah, betul latar belakang apa nih? Kebetulan gua memang latar belakangnya di konseling. Konseling ya, terus. Konseling. Nah, makanya gua terapkan di sekolah itu bagaimana kemudian menjadikan suasana di sekolah itu sehangat mungkin. Jadi anak tidak misalnya ada anak yang terpaksa harus tinggal kelas, anak tidak merasa minder. Bagaimana caranya? Yuk kita melakukan pendekatan persuasif. Disitulah tugas seorang guru BK gitu. Terkadang kan ada guru yang lain misalnya itu tidak tahu bagaimana caranya gitu. Hanya yang tahu ya udah, lu nilainya nggak bagus, lu nggak layak, ya udah gitu. Sesaklek itu kadang kan gitu ya ada gitu. Tapi ada yang kalau guru BK bagaimana kemudian ya, walaupun saklek, oh caranya. Kalau orang misalnya sudah merasa dia di ini atau malu dan lain sebagainya, udah keluar. Tapi di Mitra Persada dari 2008 sampai 2020 ini belum ada yang misalnya gara-gara tinggal kelas merasa malu lalu keluar, nggak ada. Gitu. Karena kami memang ya itu lakukan treatment itu. Iya. Treatment. Jadi sebetulnya ya memang Mitra Persada kan swasta. Iya, betul. Tapi kan kalau negeri nggak bisa dong kayak gitu. Atau sama aja? Sebetulnya sih perlakuannya sama. Sekarang kita diskusi nih bang. Pemerintah itu menggalakkan wajar Dikdas 9 tahun. Ya. Kalau abang sebagai kepala sekolah misalnya bang nih. Dibebani dong untuk kita mensukseskan wajar Dikdas 9 tahun. Wajib belajar. Wajib belajar 9 tahun, ya kan? Ya. Sekarang kalau abang dititipkan siswa, katakanlah 100 siswa. Di perahu abang ini abang dititipkan siswa 100 orang untuk bisa nyebrang ke sana. Di perjalanan misalnya ada yang jatuh, tanggung jawab siapa? Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian misalnya yang jatuh itu kenapa, kan kita harus tahu alasannya. Lalu kemudian ada langkah preventif nggak dari kita? Kan gitu bang ya. Karena kita dibebani juga, walaupun maaf, kita nggak bisa dong misalnya kayak sekarang, oh lu nggak layak sekolah di sini diberhentiin, nah itu salah. Menurut gua, berarti kita tidak mensukseskan program pemerintah dong, karena pemerintah sudah menggalakkan. Bagaimana contoh menggalakkan tadi? Sampai ada dana bos. Sekarang sudah mulai naik nih levelnya, jadi 12 tahun kan belajarnya, ya kan? Itu kan dilema juga. Tapi di lapangan gitu kan kadang-kadang ada orang yang maaf ya bang, di kampung ini di Jakarta mungkin udah motivasi belajarnya udah tinggi. Di kampung ada semakin gratis, semakin malas-malasan bang. Karena nggak ada terkait apa-apa sih, iya nggak sih? Padahal bang ya kita diskusin. Padahal anak kita ada batas kurikulum. Ada standar anak bisa naik kelas, ada standar anak misalnya tetap masih diakui menjadi siswa di sini. Sekarang di Jawilan tidak sedikit orang yang nggak datang ke sekolah, cuma nongkrong di warung kopi, di nasi uduk, ya kan bang ya? Ya maaf mungkin gitu. Kalau misalnya lihat kita misalnya ke kebutuhan standar nasional masih jauh dong bang. Bagaimana penerapannya? Misalnya kalau lihat dari kehadiran minimal harus 98% misalnya atau 90%, agak lumayan berat untuk di Jawilan. Karena mungkin kalau abang berapa bulan tinggal di sini? Dari SD SMP di sini kok. Sekarang sudah tahu misalnya bagaimana itu kan perkembangan di Jawilan bagaimana. Abang misalnya kalau bukan di masa pandemi, jauh dulu sebelum pandemi, kalau lewat bang di jam 9 sampai jam 12 jam-jam sekolah, itu abang pasti lihat anak-anak sekolah adanya lagi pada di
atas mobil, nongkrong di warung kopi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kemudian tanggung jawab lebih bagi kita seorang pendidik gitu kan, untuk bagaimana mungkin masalahnya dari motivasi belajar atau apa. Balik lagi ke keluarga dong ya. Balik lagi ke keluarga. Aware atau tidak keluarganya ya. Anaknya tahu nggak kayak gitu ya. Gua ada cerita lucu nih. Bulan lalu gua panggil orang tua. Gua ngobrol nih sama orang tua. Gua bilang, Bapak Ibu, bagaimana kalau kemudian kita komunikasi intens antara guru, orang tua, dan siswa. Ya. Kita buat grup lah. Gue bilang begitu. Ada orang tua yang sebagian orang bilang, Pak, buat apa sih lah? Udah sih anak biar belajar aja, percaya. Lah, maksud kita kan gitu. Ada komunikasi yang lebih dari khawatir tadi mencegah hal-hal semacam itu. Kadang ada yang dari rumah berangkat nih, nyampe sekolah mah enggak. Cuman sampai jalan doang. Sampai jalan, sampai warung kopi, sampai persimpangan. Pas jam pulang sekolah dia balik. Nah, gitu kan ada. Itu kan dilema bagi kami guru. Apalagi kita sekarang sudah tidak bisa kemudian misalnya ya bertindak di luar batas guru gitu kan. Ya nggak bisa gitu. Hanya misalnya sebatas mengingatkan dan lain sebagainya gitu. Ya, maka menurut gua penting banget ada komunikasi sama orang tua. Iya. Gitu. Pemerintah kan menetapkan bahwa ini sekarang lagi isu banget nih. Mall buka, kantor buka, gitu ya. Kemudian pilkada lanjut, sekolah ditutup. Pendapat lo gimana? Gua kalau ditanya ini ngeri-ngeri. Karena ini harus dijawab oleh orang yang di bidang itu. Ini pendapat gua ya, bukan pendapat general teman-teman guru. Ini pendapat pribadi. Gua sih agak sedikit lucu ya. Lucu. Kenapa tidak sih di mall bisa diterapkan misalnya bagaimana kemudian pengunjung dibatasi atau misalnya dengan mengindahkan protokol COVID gitu kan? Emang sekolah nggak bisa? Sekolah bisa gitu loh. Sekolah bisa gitu. Hanya tinggal ya ada payung hukumnya gitu loh. Siapa nanti misalnya dalam hal ini mungkin Bang Menteri lah ya Mas gitu. Menteri, ya. Mas Menteri nih gitu kan. Ya kenapa tidak di sekolah diterapkan begitu? Gitu loh. Dan kami juga pendidik atau teman-teman pengelola lembaga yayasan atau lembaga pendidikan lain itu pastinya siap. Mau tidak mau kan kita siap. Dengan new normal misalnya kan gitu. Ya bisa-bisa saja dilakukan, diterapkan walaupun memang perlu edukasi gitu. Tahapannya memang antara di Jakarta misalnya dengan di Banten, khususnya misalnya di Jawilan, ya berbeda gitu kan tahapannya. Treatmentnya beda. Nah, treatmentnya beda. Kemudian mengedukasinya juga tidak secepat di Jakarta misalkan. Karena memang kan ya tadi itu gitu. Sederhananya kayak orang pakai masker di kampung kadang ribet juga kan. Kalau belum dirazia nggak pakai masker. Iya, gitu. Ya mungkin begitu aja gitu. Cuman gua kadang agak lucu aja ya kok mall buka gitu kan ya. Walaupun memang ya itu. Tapi hati kecil lo pengen buka dong. Gua sangat berharap sekali bisa cepet kembali seperti biasa di sekolah. Kenapa Bang? Yang pertama Bang, di Jawilan ini saat dulu sebelum pandemi aja motivasi belajar sangat jauh tertinggal. Abang orang Jawilan, abang tahu bagaimana kultur di Jawilan. Karakter bagaimana sih mau belajar? Kagak ada yang mau belajar Bang orang kita ya, ya kan? Maunya main ya kan? Mungkin dulu tuh tawuran apa ya, kecek lah gitu. Nah itu meningkatkan motivasinya tinggi, sangat susah gitu kan. Apalagi dengan pandemi ini. Boro-boro orang belajar di kelas aja masih banyak tugas yang terbengkalai ya kan. Lah sekarang orang monitor, gua Bang ada yang seru. Kita ada curhatan dari orang tua. Pak, ribet deh. Kenapa? Masa kita kalau dulu mah pas belajar di kelas itu kita nggak dilibatin. Ini sekarang handphone saya disita terus sama anak saya. Gitu kan? Alasannya untuk belajar. Padahal pas dilihat nggak ada laporan pembelajaran. Lagi main TikTok. Lagi TikTokan. Nah, itu kadang udah lucu betul ya. Jadi hal-hal semacam itu jadi malah ada beberapa menjadi kendala lah gitu ya di kita. Yang lucunya ada yang ngegemesinnya gitu kan. Tapi yang kita bisa tarik menurut gua
cukuplah gitu pandemi kita kemarin jadi pembelajaran. Gue pikir di Jawilan juga masyarakat Jawilan juga sudah tahu COVID-19 ini gimana gitu kan. Gue pikir dunia pendidikan juga kalau bisa masuk, sekarang sudah bisa belajar di sekolah, gue pikir bisa menerapkan. Yang penting tadi ada supervisi secara kontinu lah ya, konsisten dari. Karena udah 8 bulan. Iya. 8 bulan. Nggak sekolah 8 bulan ya? Betul. Kita dari Maret Dari Maret. Jadi menurut gua tinggal bagaimana kemudian mempersiapkan setiap lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah itu untuk menerapkan new normal atau menerapkan protokol COVID-19 gitu. Menurut lu gimana? Gua biar apa ada sharing nih dari lu nih. Kita ini bukan bidang pembelajaran. sambil ngopi. Gue juga kadang bingung ya, kata gue, lah ini orang ke mall bebas-bebas aja gitu ya. Orang mau ngapain itu bebas. Terus tiba-tiba ini pilkada lanjut kan? Tiba-tiba pilkada lanjut gitu loh. Orang kan yang dengan kondisi di lapangan itu pasti mengumpulkan kerumunan orang. Kebayang lo. Kampanye, pemilihan, nanti kan gitu ya. Iya. Kenapa sekolah sampai hari ini? Iya, oke lah misalnya tadi kampanye bisa di ini ya. Gitu. Tapi kan pas nanti kita ke TPS mau nyoblos, udah pasti namanya ibu-ibu ya kan? Di kampung nggak mau tuh, udah pasti siapa yang paling pagi, udah rebutan, ya kan? Itu mana bisa kan? Menurut gua gitu loh. Tapi ya kita bukan di kapasitas, gua sebagai ini bukan di kapasitas untuk komentar itu, tetapi memang lebih pendapat hati kecil, lu pengen. Kalau pendapat gua pribadi ya mudah-mudahan nanti sekolah cepat buka lagi. Walaupun tadi kita lebih baik bukan sekolah di rumahnya yang digalakan, tapi bagaimana penanganan tekniknya di sekolah untuk ya kita tidak melanggar protokol kesehatan dan lain sebagainya. Itu menurut gue yang harus disiapkan. Bukan malah kita maaf. Sekarang yang diuntungkan menurut gue provider. Ya. Setuju nggak? Setuju. Bayangkan sekarang anak gue nih yang kecil, anak umur 6 tahun, dia mau nggak mau harus punya handphone karena udah kelas 2 SD. Mau nggak mau. Iya. Mau nggak mau, anak gua lo bayangin, lu dulu waktu kecil umur 6 tahun ngapain atau 6-7 tahun ngapain? Sampai SMA itu nggak punya handphone. Kita ke sawah ya kan, gitu. Tapi anak siapapun mungkin sekarang udah SD, mau nggak mau harus pegang gadget. Namanya bocah ya kan, belajarnya 5 menit, main gamenya 3 jam. Kalau handphone udah dibalik. Ya dengan posisi begini ya kan ya kita have something gitu loh. Nggak mungkin belajar begitu gitu kan dengan sefokus itu. Gua kadang mikir lah ini sekarang di mana waktu belajar anak gitu loh. Gitu. Jadi kalau lu tanya pendapat gua bagaimana, gua setuju sekolah segera dibuka dengan menerapkan protokol COVID-19. Iya. Gitu. Walaupun resiko gitu kan, ya itu gue pikir yang dicari itu cara bagaimana masuknya, bukan kemudian kita berada di zona ini terus menerus, ya kan? Karena orang tua harusnya semua orang sudah tahu bahwa hari ini tuh ada pandemi yang sedang berlangsung, yang belum ada obatnya sampai hari ini. Ya semoga cepat ada solusi ya. Siap, amin. Miris denger anak SMP tidak bisa baca. Itu sebelum pandemi, apalagi sekarang. Betul. Kemarin kita undang orang tua yang dituakan di Pasir Buyut. Di tempatnya belajar aja banyak orang yang tidak pinter. Apalagi orang-orang yang tidak di tempat belajar ya, di rumah atau misalkan makin banyak yang nggak pinter dong kalau gitu. Betul. Dan itu menurut gua udah yang gua khawatirkan nih Bang, setelah pandemi selesai misalnya, kita untuk ngangkat motivasi belajar anak yang paling sulit.
setelah mereka misalnya 8 bulan loh berleha-leha di Karena rumah. sudah terdoktrin udah Iya, apa-apa ya. betul. Bagaimana mengangkatnya? Wah, itu kerja ekstra lagi tuh. Kami sebagai pendidik misalnya kan gitu. Gimana coba? Dulu aja sebelum pandemi masih banyak yang bolos dan lain sebagainya. Apalagi ini yang udah dibolosin nih. Biarin aja lo tuh mau sekolah mau kagak ya kan? Nah, Iya. naikinnya lagi gimana? Iya. Kadang gua diskusi sama teman-teman, sok gimana sekarang kita rubah paradigma masyarakat nih. Sekarang mau nggak mau nih di masa pandemi kita begini. Tapi kita harus tahu caranya nanti untuk mengangkat motivasi belajar siswa kita. Gitu loh. Ya. Pertanyaan terakhir, Bang. Siap. Tokoh, gue lihat sisi sosial lu banyak, tinggi. Siapa tokoh yang lu idolakan? Kenapa mengidolakan beliau? Tokoh ya? Lokal atau nasional? Everything. Really Anies Baswedan. Why Anies Baswedan? Anies Baswedan bagi gua itu dia sosok yang kerjanya itu merubah bagaimana pendidikan dulu yang gua rasa saat zaman dia jadi menteri pendidikan itu sangat terasa rangsangan perubahan dalam pendidikan itu sangat terasa. Dia bisa merubah pola pembelajaran yang dulu konvensional. Dia merubah kurikulum yang kemarin tuh ya saat dia itu ada kurikulum 2013. Itu menurut gua yang paling terasa di dunia pendidikan ya. Itu makanya walaupun gua dulu sebelum gua lulus di sarjana pendidikan, itu gua dulu basic ekonomi manajemen. Tapi karena gua udah di dunia pendidikan terus, dari pengalaman gua itu yang paling sangat gua keren banget itu Anies Baswedan. Keren banget. Ya syukur-syukur nanti dia bisa di level nasional lagi untuk menuangkan ide-idenya yang luar biasa. Gua tunggu. Ya, apalagi idenya tentang Indonesia mengajar. Betul. Ini Keren. mengajar ya? Betul. Keren banget ya. Keren. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Pantesan. Siap. Keren. Satu motivasi buat anak-anak di rumah yang sedang menghadapi pembelajaran di rumah di masa pandemi. Boleh? Motivasi ya? Ya, buat anak-anak ini. Buat anak-anak yang lagi belajar, semangat terus belajar. Ayo kita jadikan pandemi saat ini menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita. Yang dulu kita harus belajar di sekolah, tapi sekarang anak-anak harus lebih pintar. Karena belajar tanpa guru itu luar biasa. Kami dulu saat belajar harus ada guru. Sekarang di masa pandemi ini anak-anak bisa belajar sendiri tanpa guru. Yuk kita gunakan media yang ada semaksimal mungkin, raih prestasi. Terima kasih, semangat belajar. Keren. Bang Rijo, Siap. terima kasih banyak sudah mampir di Geraha Kreatif.